Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Tarini Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tentuan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Ada juga sumber-sumber yang dapat diperhatikan dalam menilai risiko hukum. Yang pertama, faktor legalitas, yaitu besarnya nominal tentuan atau gugatan yang diajukan, besarnya kerugian yang diambil oleh suatu perusahaan karena suatu perusahaan dari pengadilan, dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat atau menggugat, serta kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa. Nah, kedua faktor kelemahan perikatan yaitu tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, terdapat kelemahan klausa dan perjanjian, pelemahan pada pajak terkait dengan perjanjian, tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian, ketidakcukupan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan, pembaruan dan tinjauan dari penggunaan standar kebijakan oleh perusahaan dan pihak independen, serta penggunaan pihak hukum atas perjanjian yang diadakan. Dan ketiga, faktor ketidak atau perubahan undang-undang yaitu jumlah dan nominal dari total produk perusahaan yang belum diatur oleh peraturan undang-undangan, serta penggunaan standar perjanjian yang belum diinginkan maupun telah ada perubahan best practice atau peraturan perundang-undangan. Penerapan manajemen risiko hukum yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, lalu kebijakan prosedur dan penempatan limit, selanjutnya kecukupan proses identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta sistem pengendalian intern. Manajemen risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat suatu perusahaan tidak mematuhi peraturan undang-undang dan tentuan yang berlaku. Untuk risiko kepatuhan, ketidakmampuan perusahaan memenuhi peraturan pajak dan otoritas lainnya. Dan sumber-sumber risiko kepatuhan yaitu jenis dan signifikasi pelanggan yang dilakukan, cangkupannya terhadap pelanggan, ketentuan yang berlaku, dan komitmen kepada pemegang otoritas. Kedua, frekuensi pelanggan yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan dengan frekuensi bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan perusahaan selama 3 tahun terakhir, serta pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu, yaitu hal terjadi karena aktivitas ekspor dan impor yang harus memenuhi standar yang berlaku secara umum. Lalu, tujuan utama risiko kepatuhan yaitu untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang melanggar standar berlaku secara umum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Serta penerapan manajemen risiko kepatuhan yaitu pertama ada pengawasan aktif dengan komisaris dan direksi, yaitu dengan cara memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Kedua, sumber daya manusia yang disatukan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Dan yang ketiga, organisasi manajemen risiko kepatuhan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing suatu satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Yang B. Kebijakan prosedur dan penempatan limit yaitu strategi manajemen risiko, bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulisan maupun jiwa dari ketentuan tersebut. Ketiga, kebijakan prosedur dengan menyusun kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Yang keempat, limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Lalu ada identifikasi risiko kepatuhan dengan jenis dan kompleksitas kegiatan perusahaan serta jumlah dan materialitas ketidakpatuhan perusahaan terhadap prosedur intern. Dan ada juga pengendalian risiko kebutuhan, yaitu perusahaan memastikan kantor cabang luar negeri memiliki tingkat kebutuhan terhadap undang-undang negaranya. Sistem informasi manajemen risiko kepatuhan dengan exposure
resiko kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, dan yang ketiga, realisasi pelaksanaan manajemen risiko aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target-target yang ditetapkan. Dan juga sistem pengendalian inter, yaitu perusahaan harus memiliki sistem pengendalian inter untuk risiko kepatuhan, memastikan tingkat respon perusahaan tentang penyimpangan standar yang berlaku secara umum, kepatuhan, dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari penjelasannya tadi, kita simpulkan bahwa resiko hukum ada resiko akibat tentukan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan dalam menilai resiko intern atas resiko hukum. Sumber resiko yang dapat diperhatikan antara lain faktor litigasi, faktor kelemahan perilekatan, faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Resiko kepatuhan merupakan resiko yang diakibatkan perusahaan tidak melaksanakan peraturan undang-undangan dan memiliki faktor yang mempengaruhi besar kecilnya resiko kepatuhan di suatu perusahaan, yaitu jenis dan signifikasi pelanggaran dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan terhadap perusahaan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rinda Renaldi Putri.